di pepatah sedekah ini mengagumkan nih. Sedikit demi sedikit langsung jadi bukit. Nggak ada yang kebetulan. Semua sudah dalam rancangan Allah. Kalau kita emang percaya, jalan. Kalau emang kita nggak percaya, ya sudah. Pokoknya kita emang tidak dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Banyak amalan yang membuat kita punya rizki dibuka dan ditambah. Bersyukur adalah salah satu kunci utamanya. Tidak sekedar bersyukur dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan. Menjaga ibadah adalah salah satu cara bersyukur. Tidak termasuk bersyukur jika kemudian kita mengurangi ibadah. Jangankan menambah, menjaganya pun tidak. Maka tentu saja akan berkurang juga rizkinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ada seorang hamba Allah, anak muda, bicara kepada saya, Ustadz, doakan. Saya lagi ngumpulin duit supaya bisa beli tanah. Nanti kalau tanahnya sudah ada, saya akan bangun pesantren. Ustadz, doakan saya supaya itu benar-benar tercapai. Jawaban saya apa? Enggak, saya nggak mau doain. Gitu tuh Ustadz. Dah. Doanya saya rubah. Rubah gimana? Ayo amin. Amin ya. Saya angkat tangan, saya bilang, ya Allah, nih anak biar tahu, bangun pesantren itu bukan karena duit, bukan karena tanah, tapi karena nawaitu, karena kepengen, karena Allah. Jadikan anak muda ini, sahabat saya ini, Allah bisa bangun malam meminta kepadamu. Saya baca doa sampai dipusing. Start, saya bilang, mulai dari mana? Mulai dari ruang tamu Anda. Gak perlu nunggu punya tanah, dari ruang tamu. Gimana caranya? Umumkan ada pesantren sore. Pesantren hanya dari jam 4 sampai jam 6 sore. Di jam itu naikin itu bangku-bangku, keluarin itu kalau dia nggak hujan. Sini ada sahabat lama saya, Mas Johannes. Saya pun sempat salah langkah seperti itu. Hasilnya Pak, utang Pak. Bangun jadi, tapi hutang kita, Masya Allah. Bapak perhatikan sekarang PPPA udah beralih tidak ke fisik, tapi ke generasi Pak. Dulu kita fisik, pengennya 1000 pesantren, di mana-mana ada pesantren. Oh, sekarang nggak gitu. Dulu kita mesti bebasin tanah dulu, Ustadz. Habis bebasin tanah kita bangun dulu. Wah, lama. Dan perlu effort yang dahsyat. Satu pesantren 5 sampai 10 miliar. Bayangkan kalau cita-citanya 1000 pesantren. Ini modelnya kayak begini. Anak muda yang satu ini, Masya Allah, Masya Allah. Dia salaman sama saya, siap Ustadz, siap. I will do it, saya akan lakukan itu. Digeser-geserin itu bangku. Mula-mula dari teman-teman anaknya. Nanti belajar ya Al-Quran, belajar Al-Quran ya. Nanti datang sini ada tante nyiapin kacang hijau. Datang nih 2-3 orang ngaji. Enggak pakai cerita baca tulis dulu, enggak pakai cerita bu, langsung cerita menghafal. Ikutin saya semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman.
Ar-Rahman. Sadaqallahul azim. Mi, keluarin Mi kacang hijaunya Mi. Keluarin kacang hijau, pakai nampan. Anak-anak dikasih. Satu. Sama anaknya satu. Terus Ustadz nih bilang, ayo silakan diminum dulu, dimakan dulu kacang hijaunya. Mi, nggak ada rotinya nih. Ada kalau mau nambah 1 ayat lagi. Oh gitu. Ada kalau mau nambah 1 ayat lagi. Oh tanya, mau pakai roti apa enggak? Pakai Ustadz. Kalau pakai ngaji lagi yuk. Allamal Qur'an. Yuk. Allamal Qur'an. Ar-Rahman. Lanjutkan. Mi, udah 2 ayat. Rotinya. Keluarkan rotinya. Makan dulu kacang hijaunya, makan dulu rotinya. Subhanallah, udah gitu anak-anak. Kenyang. Bubar. Langsung bubar. Diajarin kemudian oleh si Ustaz. Majelis culture-nya. Bagaimana ketika membaca doa Allahumma arhamna bil Quran, angkat kedua belah tangan. Kalau masih 3 orang, masih aneh kelihatannya. Jajal. 1, maju sini. Sini maju. Gitu. Sini duduk. Duduk. Oke, ngadep saya. 1, 2, maju sini. Loh, maju ayo. Sip. Oke. Yang lain jangan bersuara. Ini aja bertiga bersuara. Dengar kata si Ustadz begini. Saudara, saya punya CD. Isinya rangkuman 56 negara. Yang di dalamnya ada program tahfizul Quran. Dan subhanallah, Abdullah Basfar, Syekh, ya seorang qari yang ada di bawah Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Kemudian secara fantastis saya lihat, beliau menaruh culture yang di 56 negara sama. Apanya sama? Cara ngapal Qurannya. Jadi anak-anak tuh duduk iftirash, duduk seperti ini, gitu. Itu ngapal Qurannya sambil gini tuh. Kalau anak-anak kita kan mojok ya Ustaz. Ini kalau di Timur Tengah, lalu kemudian di-share ke 56 daulah, ke 56 negara. Bahkan ada di Venezuela ya Ustaz. Insya Allah saya diagendakan akan bertemu dengan Abdullah Basfar tanggal 19 Maret besok bersama jemaah umrah. Mudah-mudahan ini kabul. Itu orang ngapalnya begini. Terus Quran di depan. Lihat culture kita. Culture kita kan culture pemalas. Oh betul, begini kan ngajinya kan. Tuh, kalau kita gini. Oh, begitu meleng gurunya. Tapi dia tidak, dia bangun culture dan itu terserah dewek. Bagaimana membangun culture itu terserah yang bersangkutan. Namanya juga corporate culture, terserah yang punya. Begini bacanya. Jadi ketika anak-anak itu menderes, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Contohnya segini aja ya. Iya, oh kelamaan, oh 1 juz begini. Loh, kalau di Darul Quran saya revisi 1 tahun terakhir Ustaz. Kan saya keliling kemana-mana, lupa sama pesantren sendiri. Begitu saya pulang ke pesantren sendiri, bah, the lazy boy semuanya. Jadi pemalas semuanya. Minggir di pojokan musola. Kum ya walad, kum ya bunaya, bangun. Jangan begitu caranya. Bagaimana Ustaz? Kamu ngapal sambil jalan. Ketemu pohon mangga, kamu senyum sama tuh pohon mangga. Pohon, kamu ditanam sama Ustadz Yusuf Mansur di pesantren ini supaya kamu memberikan rindang, supaya kamu memberikan daunmu, supaya kamu kemudian tumbuh menjadi penyejuk untuk kami. Kalau kamu mau tumbuh dengan sempurna, aku tak kelilingin kamu ngaji. Insya Allah orang akan melihat saya sebagai orang gila. Tapi demi kamu nih, mudah-mudahan saya juga menghafal Quran tambah sehat.
karena saya ngapal Qurannya tidak duduk, melainkan jalan. Oh, ini corporate culture, terserah saya. Bismillah, atas izin Allah, kemudian bertebaranlah santai-santai saya. Nah, ini corporate culture nih, si kontrakan tadi. Bagaimana caranya? Begini. Begitu baca Allahumma arhamna, direvisi nih di hari pertama. Begitu baca Allahumma arhamna, kamu jangan diam. Kamu tangannya gerak-gerak gini. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya. Lo mesti mau. Oh, murid dan udah dikasih kacang hijau. Sama roti. Oke? Ya, sempurna ya. Nah, biar kelihatan nama yang jamaah, sampai di sini 3 orang. Ayo. Oke, yuk, maju. Sini. Oh, naik, ayo, naik. Lo Ustadz Yasir nggak usah, Pak. Wah, ini jadi nggak enak Ustadz Yasir main. Ini peraturan tidak berlaku untuk Ustadz Yasir ya. Ya. Nih gini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana. Sampai ke bawah enggak? Ke bawah ya. Siap? Oke, wahid itsnain tsalasa mulai. Allah. Loh, iya. Dan Ustadz berhak nyabet, Pak. Mana rotan ada? Loh, kalau nggak gerak jebret gitu. Ayo, 1, 2, 3. Ayo. Allahumma arhamna Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Karena dianggap bercanda sama santri-santri dan aneh, mereka kemudian ada sesuatu yang diingat. Ada sesuatu yang menjadi trigger. Bah, ada sesuatu yang kelihatannya sih bercanda. Jadi tarian yang benar-benar akan membuat anak setelah makan dia sehat. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Loh, saya sendiri belajar ketika dia cerita perjalanan setelah ketemu saya menjadi, oh, antum akhirnya lebih kreatif daripada anak. Ketika kemudian kita bebaskan, antum nggak perlu beli tanah untuk bisa punya pesantren. Ketika kita bebaskan, antum setelah beli tanah pun nggak perlu punya duit untuk bisa bangun gedung. Jangan kelamaan. Setelah itu Pak, merdeka. Ketika Tuhannya Allah udah bukan lagi duit, terserah. Masya Allah. Sekarang dia sendiri, bertiga. Kita temenin rame-rame. Sambil goyang kanan, goyang kiri, terserah goyangnya kemana kek. Oke? Oke. 1, 2, 3 semua. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Hasilnya si anak melakukan peregangan. Di sore hari anak-anak tidak kemudian menjadi the lazy boy. Betul dia otaknya, hatinya terisi Pak. Tapi akibatnya seperti saya begini. Ini saya kecil nih. Saya nggak bilang saya pendek loh ya. Saya kecil. Kenapa? Ke 1 turunan jelas. Insya Allah saya lempeng-lempeng semua.
nggak ada yang juangkung. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan sistem. Sebelum subuh ngaji, habis subuh ngaji, langsung sekolah juga ngaji, keluar setengah 12 langsung ke masjid ngaji, habis itu tidur, nggak ada main, habis asar ngaji, habis asar ngaji, kemudian maghrib ngaji, habis isya ngaji lagi, kemudian pulang makan tidur. Terus kapan saya bergeraknya? Gak ada. Nih begini modelnya. Lo ada yang jangkung-jangkung, gak ada isinya. Oh, saya nggak menyesali, tapi belajar dari pengalaman saya, kita robah. Kalau ada yang turunan emang orang yang 180 meter kawin sama yang 175 meter, top. Ada yang kemudian 120 meter, senti. Kok meter? Iya. Zaman kapan itu? Itu bagus, tapi kalau tidak gimana? Kita rubah. Bagaimana rubahnya? Habis subuh ngaji. Di mana ngajinya? Sambil narik gerobak sampah. Narik gerobak sampah. Apa kemudian vocab yang dipelajari? Saya bingung kok ngajar vocab di teras masjid, saya bilang. Ngajar vocab. Apa misalkan vocab apalah ya? 1, 2, 3 vocab. Ngapain? Pergi keluar sambil mengut sampah. Oh, gerak semua. Gerak. Asik. Ini aja kita udah mulai keringetan. Padahal cuma begini doang. Ustadz, antum nggak boleh. Itu kan doa, Ustadz. Loh, yang bilang kita tidak berdoa siapa? Itu kan buat latihan anak-anak. Pada episode doa betulannya. Begitu. Nah, anak-anak nih habis itu pulang. Lihat ya. Ketika kita tidak lagi berurusan sama yang judulnya duit, kemudian menjadi subhanallah. Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Anak-anak ini cerita, Pak. Ngajinya cuma 5 menit, woy. Habis itu cuma gini-gini doang gitu. Dapat kacang hijau. Udah gitu katanya, besok nih menunya pisang goreng. Lalu dia kasih tahu teman-teman yang lain. Dan kita udah bilang nih sama yang 3 ini. Kamu jangan bawa teman kecuali dia sudah hafal Ar-Rahmanu 'Allamal Qur'an. Masya Allah, Pak, anak saya seperti itu. Dia racunin teman-teman sekampung, bukan cuma 1, 2, 3, sekampung. Kalau mau belajar di TK-nya bapak saya, di TK-nya Papa Wirda, pakai jilbab ya. Orang pakai jilbab. Karena pengen sekedar makan nasi goreng. Padahal nasi goreng yang dibagi, Pak, segini, Pak. Belajar dari nenek saya zaman dulu, masaknya gede nih, pakai kuali, pakai penggorengan besar. Tapi secanting-secanting. Ukuran penasaran lah orang kalau makan gitu. Nyendok ini gitu, Pak. Nah, tapi kan yang dibagi anak-anak. Sehingga anak-anak ini senang gitu. Nah, itu modalnya nggak nyampe 20.000, Pak, kira-kira kalau makan. Nggak usah pakai garam, harus pakai kol aja udah gitu. Pakai keringat kita gini, set gitu. Akhirnya, Pak, kita memiliki calon trainer. Dan calon trainer itu alami, natural. Siapa? Nih, orang yang bertiga. Nanti lu gini ya, habis ngaji kita baca sholawat. Udah lu diem aja deh, daripada nggak dikasih pisang goreng. Udah gitu, ikutin aja. Udah. Mana kayak Terus dia ngajarin. Coba, sebelum kamu nanti datang ke rumah Ustadz, ya, coba. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Allamal Qur'an. Siap semua. Datang, Pak, nggak tanggung-tanggung, kata tuh Ustadz cerita sama saya. 20-30 anak datang. Semua sudah lengkap dan sudah diprediksi oleh dia. Sudah diprediksi oleh dia. Subhanallah, 20-30 anak. Start, mulai dari awal. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Yuk kita berdoa dulu ya. Al-Fatihah. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak, saya melakukan TOT kepada Bapak. Dan ini prakteknya. Ini bukan ceramah loh, Pak. Ini TOT seperti yang dilakukan oleh Ustadz Yazir dan teman-teman manajemen masjid kepada masjid-masjid. Targetnya Masya Allah 10.000. Saya bersedia, Ustadz. Saya bersedia Ustadz ajak kemana aja. Gabung saya. Pak, Bu, habis gitu Bapak dan Ibu pengelola rumah-rumah kontrakan. Di mana Bapak dan Ibu meredokan
Setiap sore kemudian pinggiran, ya minggirin itu alat-alat di rumah. Ngomong sama Allah, ya Allah lihat nih, udah nggak muat nih. Kemarin masih 3, masih muat. Sekarang udah 20 nih. Ntar besok kayaknya jadi 40. Kalau engkau tidak memberikan saya rezeki, ini anak keringetan ya Allah. Tuh anak-anak ini nggak ngerti apa-apa. Amin, amin. Ya Allah berikan saya tanah ya Allah, yang tidak usah pakai duit, yang tidak usah bayar, yang tidak usah keringetan saya belinya ya Allah. Amin, 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 amin. Loh Pak, ini dialog sama Gusti Allah Pak, bosnya dia Pak. Daripada sampean semua nyari orang, mendingan nyari Allah. Gimana caranya? Kerja. Nanti mesti ada bayarannya. Subhanallah. 40 anak, oke. Kita mulai dulu ya. Dari 2 potongan yang kemarin kita sudah pelajari. Bagaimana nak yang 3? Sudah diajari belum? Sudah. Ya, bohong. Kapan ngajarinnya? Sudah. Ayo coba bareng. Ayo dari a'udzu lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh subhanallah, sudah hafal semua. Baik, sebelum kita lanjutkan ke episode potongan yang ketiga, Mami keluar dulu. Oh iya Pak, randonnya kita salah. Selama ini kita random salah. Orang udah kelenger Pak, zikir dulu, taklil dulu, apa macam dulu, baru setengah 12 keluar lontong. Dari pagi. Mestinya begitu datang pagi, lontong duluan, sat. Teh manis duluan, sat. Ya, cuman jagain pintu keluar. Kita udah dapat lontong, dapat teh manis, nikung keluar. Iya loh Pak, Bu. Kita nih ngumpulin anak yatim. Anak-anak kita jadi ngerjain dia tuh. 2 jam tahlilan, zikir. Habis itu baru besek datang. Itu pun nggak boleh makan di situ. Loh dengan membesekkan itu kan nggak boleh makan di situ. Ya syukur-syukur kalau ada 2, ada yang dimakan di situ, ada yang. Tapi dimakan di situ pun sebaiknya sebelum acara dimulai. Apa dampaknya? Keikhlasan yang luar biasa. Potongan 2 jalan sebelum potongan yang ketiga, Mami keluar. Bawa ini apa namanya, pisang goreng, makan dulu, makan. Bercengkrama dulu dengan anak-anak. Gimana, susah nggak? Kemarin belajar sama siapa? Kok bisa kemarin? Oh si Anu. Udah selesai semua, keluarkan teh manisnya. Selesai, berangkat ke potongan ayat yang berikutnya. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Masya Allah. Nggak usah cerita dapat 4-5 hari, nggak usah dapat cerita sebulan 2 bulan, nggak usah dapat cerita apalagi setahun. Langsung di malam yang ketiga kita agendakan bakar ayam. Gitu. Ada yang paham nggak? Kok agenda ketiga langsung bakar ayam? Ada yang paham? Yang paham saya kasih hadiah. Satu guru satu ilmu, jangan maju ya. Udah pernah dengar tausiah saya yang begini nih, saya tekor. Bohong. Ayo maju sini. Kenapa sang guru memberikan ya stimulan? Itu kan stimulan namanya ya. Ada apa di balik bakar ayam? Namanya siapa? Iqbal. Iqbal, ngadap sama Pak.
Mungkin saya belum pernah dengar, tapi mungkin bakar ayam mungkin hari ketiga ibunya ngeluarin bareng-bareng bakar ayam gitu mungkin. Iya. Ibunya siapa nih? Ya istri. Oh, Yang tadi. istri si Ustadz tadi. Ya. Ada harganya nggak? Harganya udah ditentuin oleh bosnya mungkin. Bosnya siapa? Jadinya Allah. Oh, subhanallah. Jadi Jadi mungkin tidak pakai harga, tidak pakai uang, mungkin dapatnya dari tetangga atau dari apa gitu. Tapi yang penting bukan maling gitu. Iya. Gitu. Oke, Mas Iqbal, terima kasih. Oh, iya. Matur nuwun. Nah. Saudara yang dirahmati Allah, sang Ustadz kemudian bergimik lagi. Apa dia bilang? Mau nggak nih kalau kita besok malam mabit? Mabit, Pak. Baru belajar 2 hari sudah mabit di malam yang kedua. Sudah belajar mabit di malam yang ketiga. Baru 2 hari belajar. Mabit itu apa, Ustaz? Mabit itu nginep. Nginep di rumah Ustaz sini. Ustaz punya istri sudah nyiapin ayamnya. Keluar lagi dia. Bawa ayam yang udah ditelanjangin bulunya. Iya. Anak-anak kasih lihat ke dapur, kasih lihat. Mami mau masak ayam kan? Buat bakar-bakar ayam kan per malam kan? Tuh, coba tuh. Coba lihat ke dapur. Lihat, 20 anak bergantian Bu ngelihat. Prosesnya kasih tahu. Ini pun juga pendidikan buat anak-anak. Kasih tahu prosesnya, dia berangkat lihat dapur Ustaz. Oh, bener nih. Oh, nanti ntar malam bangun malam. Ya. Udah, sampai situ aja tuh 3 ayat itu. Ar-Rahman 3 potong. Ar-Rahman alam al-Quran khalaqal insan. 3 ayat itu aja udah. Datang malam pada pamit sama istrinya, sama ibunya, sama bapaknya, 20 anak nih. Salat malam di tengah malam. Siap anak-anakku sekalian, siap Ustadz. Udah tidur dulu di rumah dia. Ya, asik nih Pak. Kontrakan Pak. Kalau Bapak punya rumah lebih dari kontrakan, Masya Allah, langsung besok praktekkan. Oh iya, apa susahnya cara begini? Kalau nggak bisa kita yang ngajar, panggil mahasiswa yang bisa ngaji. Panggil mahasiswa yang bisa ngaji. Sip. Kalau situ duda, langsung nikah itu mahasiswa. Dah siap semua anak-anakku sekalian, siap Ustaz. Di mana Ustaz? Kan sempit. Ruang tamu kontrakan kayak apa? Aduh Pak, kalau 2:30 mah nggak ada yang lewat tuh di jalan. Di jalan aja udah. Di sini saya bilang, kalau masjid diracunin model kayak begini, insya Allah masjid akan terbuka pintunya. Monggo, jangan di jalan, langsung di masjid Anda ini. Ini masjid ini adalah masjidnya anak-anak kampung sini juga. Silahkan. Oke lah, ini ilustrasi. Anggap saja si Ustadz ini pengalamannya adalah betul-betul yang kita tempel ke seluruh tanah air. Pak, orang ini Pak hanya dalam waktu 6 bulan berdiri Pak rumah tahfiz yang berbahasa Jepang. Kenapa berbahasa Jepang? Karena beliau yang terhormat adalah mahasiswa-mahasiswi di Jepang dulu. Jadi untuk membedakan dengan rumah-rumah tahfiz yang lain, beliau kemudian memakaikan itu bahasa Jepang. Tiap hari 1 ayat, tiap hari 1 bahasa Jepang. Subhanallah. Shalli sunnat tahajud rakaat imaman lillahi. Allahu akbar. Salah. Anak nih 20 di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nih 3 anak plus 17 anak yang lain jawab amin. Tetangga ada yang bangun tuh. Ada apa tuh di jalan ramai amin itu. Mesti ada yang bangun Pak. Amin 20 anak. Loh, kalau kira-kira tempatnya sholat itu di sana gitu,
Apa nggak bangun tuh orang? Dan aminnya bukan sekali kan, 8 kali amin. Plus 3 witir, 11 kali amin. Masa nggak bangun? Allamal Qur'an, khalaqal insan. Allahu Akbar. Kenapa si Ustadz cuma sampai 3? Memang dia mencontohkan begitu. Naik lagi rakaatnya kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Allahu Akbar. Selesai salam-salam di 2 rakaat yang pertama, Ustadz balik kanan. Kira-kira kalau belajar jadi imam seperti Ustadz tadi, baca 3 ayat, baca 3 potongan, bisa? Bisa Ustadz. Siapa yang bisa di antara kalian semua? Udah kamu aja. Ya mau begitu Pak, kita kan ngaji begitu dulu. Ya sudah, yang mau dapat kepala ayam. Oh saya. Kalau di Jogja Pak bebek ya. Bebek. Saya. Nah, ayo maju, maju. Siapa Dek namanya? Hah? Bimo. Takadam ya Bunaya. Ketua kelas nih. Bimo, seperti Ustadz tadi contohkan, sholat malam 2 rakaat, kamu mimpin jadi imam, ya nggih? Lalu setelah waladdallin baca 3 tadi. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Silakan berdiri. Sip. Mulai dari takbir sempurna ya. Allahu Akbar, terus bismillah, waladdallin, amin, Ar-Rahman. Ayo, mulai. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Allahu Akbar. Subhanallah. Tahan. Tahan dulu. Ya, sampai jam 11. Bayangkan saudara, kalau hari yang ketiga, saudara kemudian mengundang salah satu saja dari 20 bocah tersebut. Lalu saudara dengan duit saudara sendiri, tidak mengundang dulu orang lain berdonatur, menjual motor saudara sendiri, maka saudara akan sanggup memakaikan mereka kain yang seragam, memakaikan baju koko yang seragam, membelikan sorban yang seragam. Lalu ada satu orang yang diundang ke dalam itu menjadi makmum, dan dialah orang tua Bimo. Akan menangis dia dan akan bercerita dengan sukarela. Dia akan keliling ke 20 anak karena kita ngomong seperti ini di hari keempat. Ibu, kalau nanti bersedia, yang nangis jangan cuma ibu. Iya Ustaz, Bimo nakal Ustaz. Tapi hari ini Bimo jadi imam ya Ustaz. Aduh, maafin saya Ustaz, saya enggak. Oh pasti bleber mesti. Loh iya Bu, kalau ibu adalah orang tuanya Bimo tonight, hari ini cuma contoh, tidak dengan hati, barangkali tidak dengan kesungguhan sholat malam. Yakin kalau di sini ada orang tua Bimo, mesti bangganya nggak ketulungan, mesti bangganya nggak ketulungan. Mana orang tuanya ada? Mana bapakmu? Ini cerita malam keberapa nih? Belum, malam kedua Pak. Malam kedua. Lalu kita bilang sama nang imam nih, Nang, kamu bilang sama bapakmu. Apa bahasa Jawanya apa? Nang, bilang sama bapakmu. Matur kali bapak. Matur kali bapak. Ya, Nang, Bimo, matur kali bapakmu. Ya. Ya, betul.
supaya bapakmu nanti ikut bangun malam. Supados bapak nderek wungu kendali. Supados bapak jerek. Derek. Hah? Derek. 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 Wungu dalu. Derek. Derek. One day one Jawa. Oke. Tadi saya sudah belajar asmanipun sinten. Wah, mantap itu. Benar tadi di apa ini? Di Parangtritis. Oh, subhanallah. Setelah dialog panjang saya tanya, maaf Pak Supardi, jenengan karo para ora? Ora. Loh, kok ora? Saya tanya kan, Bapak kenal sama saya enggak? Jawabannya sederhana, enggak. Loh, sudah ngomong panjang enggak? Terus Bapak Ibu bayangkan dengan sempurna. Anak ini kemudian berhasil mengundang bapaknya datang. Kenapa? Pertama bapaknya nggak dikasih tahu. Kedua bapaknya nggak dikasih tahu. Tapi kemudian kita kasih trik. Bimo, kamu ngadep bapakmu. Minta waktu 1 minute. Kamu minta waktu 1 menit kepada ayahmu untuk mempertunjukkan kepada bapakmu bahwa kamu sudah hafal 3 potongan pertama surah Ar-Rahman. Setelah itu kemudian kita kaget, Pak. Loh, kamu siapa yang ngajarin? Itu ustadz yang di gang sana. Subhanallah. Ya Pak, dia ngundang Bapak supaya jadi imam. Bapak supaya jadi makmum nanti sholat malam. Ntar Pak, saya yang mimpin Pak. Bapak jadi makmum Pak. Oh mau. Ketika mau maka akan begini terjadinya. Mau gak Pak? Siap, Ustaz, belakang. Oh iya. Ustaz Afwan boleh pinjam peci sama sorban? Ya, sorbannya ini, pecinya ini. Ini contoh, ini kan setelah dimodalin nih. Ada kain biar dia ganti di sini? Ada? Coba ya, Bapak di belakang. Sikap sempurna. Bayangkan ada 20 anak Pak, teman-teman yang lain. Yang nanti mereka akan berteriak kepada bapaknya, Bapak datang dong Pak, Bapak datang dong Pak. Bapaknya Bimo datang Pak. Wah, subhanallah. Malam berikutnya Pak, Bapak sudah tidak sendirian bersama 20 anak plus 1 Bapak. Tapi sudah bersama 20 anak plus 20 bapak, 20 ibu. Subhanallah. Udah 60 orang jamaah di atas Bapak. 60 orang itu artinya duit Pak. 60 orang itu artinya duit. Mereka sendiri kemudian akan berunding, rapat, musyawarah. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita tidak sholat malam di pinggir jalan. Betul Pak. Allah sudah yang mengendalikan semuanya. Siap, G? Insya Allah. Mantap ini Bimo, mantap ini. Ya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Tetangga ngasih hadiah Bimo baju batik masjid. Wih, subhanallah. Ustaz curang. Ini hadiah apa nih Ustaz? Ini ada seragam batik masjid, ada kaos. Subhanallah, lihat kalau guru beda, lihat dong. Ada hadiah yang lainnya. Bimo, mudah-mudahan apa yang Ustaz ceritakan terjadi di rumah Bapak. Mulai saja, start from tonight. Mulai dari malam ini untuk keluarga Bapak sendiri. Besok undang teman-teman Bimo, sempurnakan ilustrasi ini tiap hari nanti ibu dan bapak akan Allah perkaya. Allah akan perkaya.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Subhanallah. Allah akan bikin otak kita tuh jadi kling, 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 kling terus. Karena sudah tidak lagi bicara duit. Masya Allah, tabarakallah. Bimo, terima kasih ya. Ada hadiah dari Ustadz, insya Allah nunggu. Ustadz Sagiran, kasih beliau CD Ar-Rahman. Ya, biar Bimo hafal Ar-Rahman. Ya, insya Allah. Buat Bapak juga insya Allah ada hadiah dari saya. Oh sudah ada. Oh tapi ini Al-Muluk, nggak apa-apa ya, tuker ya. Ini ada hadiah CD Al-Muluk. Sudah hafal belum Al-Muluk? Belum. Berkenan ngapal nanti? Insya Allah. Bimo kelas berapa sih? 1 SMP. Kelas 1 SMP. Mudah-mudahan Bimo jadi Menteri Keuangan. Di kabinet Yusuf Mansur ya. Insya Allah. Monggo Pak, silakan. Terima kasih banyak. Bimo makasih ya. Allah Karim, ya Allah yang Maha Mulia, Allah yang telah memuliakan Al-Quran. Saudara-saudara, cerita yang berikutnya adalah cerita heroik. Cerita super quick. Cerita sangat cepat dari pertumbuhan satu rumah tahfiz di wilayah Jawa Barat. Yang bergerak begitu fantastis. Allah kemudian menggerakkan beliau kepada tanah yang dibidik. Karena ternyata salah satu anaknya adalah anak si pemilik tanah. Kalau tadinya bicara uang, sekarang sudah tidak lagi bicara uang. Allah yarhamuhum ajma'in. Kemudian tanah itu dikuasakan. Bukan cuma dikuasakan, dibersihkan rame-rame. Bukan cuma dibersihkan, dibangunkan aula rame-rame. Merinding saya. Dan percepatan itu terjadi kurang dari 6 bulan. Kecepatan yang sama dilakukan kalau kemudian kita rapat manggil donatur. Rapat evaluasi. Rapat peningkatan. Rapat sama 6 bulan juga. Tapi ruhnya akan berbeda. Saya mendengar cerita kawan-kawan dari Wisata Hati. Penasaran saya dengan Masjid Jogokarya. Katanya ini salah satu masjid termakmur. Begitu yang saya dengar. Salah satu masjid termakmur. Dan hari ini saya seperti melihat buktinya. Subhanallah, begitu banyak orang hadir di sini. Dan kelak semua ini adalah pasukan-pasukan jihadnya Masjid Jogokarya. Amin. Kita serahkan apa yang kita punya. Kita percaya karena kita membangun masjid, bukan masjid yang dipakai cuma sejumat sekali. Saya Pak, ketika saya susah dulu, insya Allah ketika saya punya banyak hutang dulu, saya punya sedekah Pak, gak mau saya membagi masjid yang saya tahu masjid itu dikunci. Di luar jam sholat orang gak bisa masuk. Kenapa? Satu, kata penjaganya percuma, dibuka juga nggak ada yang masuk. Akhirnya ketika ada yang masuk, sound system hilang. Daripada begitu, afwan Ustaz, antum orang baru, antum nggak kenal daerah ini, afwan, aneh harus tutup. Kalau nggak tutup, banyaknya hilang. Wah subhanallah. Lah Pak, ketika saya punya utang banyak dan sampai sekarang masih saya pelihara ini, cara ini. Gimana caranya? Saya punya duit nih Pak, 1 juta. Gitu Ustaz. Saya bagi-bagi Ustaz, 10 amplop. Lalu saya titipkan di Jumat pagi Ustaz. Saya titipkan di Jumat pagi ke 10 masjid. Yang saya tahu salat Jumatnya makmur di sana. Di mana-mana salat Jumat mesti ada pengumuman kan. Diumuminlah menjelang Jumat. Sidang Jumat yang berbahagia hari ini yang menjadi khatib dan imam ya adalah Ustaz Jazir. Tapi sebelum beliau naik ke mimbar, ada beberapa pengumuman. Ada undangan maulid, ada undangan ini, undangan itu. Kemudian terakhir ada amplop. Ini ada amplop masih tertutup. Kita baca dulu ya. Dari saudara Yusuf Mansur. Bukan. Dan saya nulis surat. Mohon dibacakan suratul Fatihah. Dan mudah-mudahan amal baca suratul Fatihah ini mengalir juga kepada saya. Mohon didoakan agar hutang saya bisa Allah lunaskan. Salam dari saya, Yusuf Mansur, buat semua jamaah yang hadir. Baca Pak, dibaca Pak. Kayak apa isi surat Bapak? Dibaca. Insya Allah, itu Jumatan begitu. Ya sudah dengar semua. Orang ini bersedekah 100.000. Al-Fatihah.
jalan. Masya Allah. Nah, saudara tahu sekarang di masjid ini begitu ada. Dan besok Ustadz Yazir nih, Ustadz Yazir mesti udah langsung ngopi nih. Ngomongan saya mesti begini nih, langsung sama beliau kopi paste. Dan saya redo dunia akhirat. Bahkan dibongkar pun redo. Dibongkar tuh begini, diacak-acak nih. Ya, yang tadi saya bicarakan sama dia dibikin kepingan-kepingan yang lebih oke lagi, mau dibikin lagi sama dia, sama beliau, ya, sama teman-teman DKM lebih variatif lagi, saya redo, Ustaz. Itu yang saya maksud diacak-acak tuh begitu. Redo. Kalau sudah begitu, maka tidak berarti itu emas kita, kecuali kita tinggal malam ini buat masjid ini. Tidak berarti uang yang kita bawa, kecuali kita tinggal di sini. Tidak berarti itu BlackBerry yang kita bawa, kecuali kita tinggal di sini. Tidak berarti itu kamera yang dari tadi dipakai buat ngerekam saya. Langsung diginiin. Handycam. Bismillah, bismillah. Insya Allah. Paham sekarang caranya. Tetap nyari donatur juga. Tapi seperti masih Jawa Karya. Lakukan sesuatu. Begitu orang melihat, orang senang memberi. Tahu apa yang terjadi? Si Ustadz ini hanya seukuran itu dia punya motor, Pak. Hanya seukuran dia punya motor yang dia lewatin untuk menjamu hamba-hamba Allah yang kemudian belajar sama dia. Setelah itu tugasnya pindah kepada 20 anak yang mungkin saat ini sudah lebih dari 20 kayaknya. Pindah sudah. Jamuan makan sorenya udah digilir. Orang berebut, Pak. Seperti itulah saya membangun bulak santri. Berebut orang tua murid. Pengen menghidangkan Senin dan Kamis. Sampai-sampai ya. Sampai-sampai maaf ada orang tua mengatakan begini. Ustaz, saya kok lama sekali dapatnya. Padahal anak saya lagi sakit, Ustaz. Bisa nggak tolong sampaikan kepada Ibu Hajar Rahmah supaya Senin besok saya lah yang menyediakan buka puasa. Kayak begitu, Bu. Orang berebut. Seperti itu orang akan berebut. Di dalam kuliah online, di website www.kuliahonline.com, www.kuliah-online.com, atau di www.wisatahati.com. Itu ada kuliah duha di sana, ada kuliah online di sana. Bagaimana saya bercerita tentang kisah yang lain, kisah tentang seorang sahabat, seorang hamba Allah yang dia datang mengundang saya untuk melakukan agenda fundraising. Lalu kemudian saya belokin ke materi tauhid. Daripada antum undang anak, coba antum undang Allah. Itu sudah kami lakukan. Tapi kan ini perlu gorongan dari antum. Saya dorong sedemikian rupa. Akhirnya lahirlah 9 seri tulisan tentang mengundang Allah. Dari seri bagian 1 sampai 9. Entahlah yang sudah diupload, mungkin baru 6. Karena kesibukan saya, Masya Allah. Tapi sudah saya selesaikan cerita beliau di 3 seri pertama. Bagaimana kemudian dia tersadarkan? Iya juga ya. Iya juga ya. Kenapa harus nunggu ada asrama untuk membuat madrasah saya menjadi pesantren? Tahu Pak apa yang dilakukan? Persis seperti saya dulu di madrasah, Pak. Karena masalah lokal. Dan pimpinan Kiai Haji Ahmadi Muhammad, Kiai Haji Shadiq, Haji Akib Mahmud, Kiai Haji Sanusi Hasan tidak mencari manusia, dia mencari Allah. Dia menggerakkan dengan sempurna anak-anaknya, termasuk saya sebagai bahagian dari murid Madrasah Ibtidaiyah Al-Mansuriyah. Lalu apa yang dilakukan? Anak-anak dikerahkan untuk mengubah kelas itu menjadi asrama. Dahsyat, Pak. Habis sekolah, mereka tidak langsung pulang, tapi naik-naikin bangku ke atas meja. Lalu di bawah meja itu mereka tidur menjadi asrama. Subhanallah. Setelah kemudian dilakukan, emang ada gatheringnya, Pak. Tapi gatheringnya itu adalah gathering melihat penampilan anak-anak. Ketika kemudian tidur bareng bersama anak-anak, orang tua pada mikir, anak saya tidurnya selama ini berarti begini. Hanya beralaskan karpet, pakai bantal, pakai naik-naikin dulu bangku. Akhirnya mereka sambil ngopi, sambil ngeteh, pada bisik-bisik.
bagaimana kalau kita bangunin nih satu koridor buat lokal, mereka sendiri, ustadznya udah diam aja. Subhanallah. Coba tuh jelajahi, biar tahu bagaimana dialog saya dengan beliau. Kalau yang tidak paham, maka dialog ini terkesan sebagai orang yang sangat sombong sekali. Mudah-mudahan Allah memahami nawaitu saya. Mungkin saya salah mengajar, hingga diantara bapak dan ibu mungkin ada yang merasa aneh dengan cara saya. Tapi insya Allah maksud saya tuh bagaimana caranya supaya kemudian semua terlibat. Dan tidak bicara duit dulu, tapi bicara prestatif. Masjid Jogokarya sudah menunjukkan, kita tinggal mengikuti dari belakang. Wabadu, bapak dan ibu yang merasa kayaknya bisa menyelenggarakan TOT yang malam hari ini saya kemudian suarakan, cowes jajal. Yo jajal kan? Jajal dulu, sederhana kan? Nggak banyak-banyak. 1 ngundang 3. Anaknya mesti kan punya temen, undang 3. Nanti 3 undang 20. Undang 20 ngundang orang tuanya. Undang orang tua 1, nanti mereka semua ngundang orang tuanya, terus bergerak sehingga di setiap kecamatan, di setiap kelurahan, di setiap gang menjadi pesantren. Memang pesantren di Demak seperti apa, Pak? Pesantren di Kudus seperti apa? Ya seperti yang saya cerita ini. Kiainya begitu pulang dari Hadramaut, begitu pulang dari Tanah Jawa, begitu pulang dari Rapia, begitu pulang dari Pandanaran, nggak nunggu proposal dibalikin sama bank syariah ini, bank konvensional, nggak nunggu, langsung aja buka. Yang dipakai rumahnya sendiri, yang dipakai halamannya sendiri, yang dipakai kamar mandinya sendiri. Bahkan kadang-kadang dia minggir ke masjid, Pak, hanya untuk anak-anaknya. Akhirnya apa? 20-30 tahun yang akan datang jadi pesantren mega, Pak. Loh sekarang lebih hebat lagi, orang bangun dong sebelum ada murid ada pesantrennya. Tapi ruhnya beda. Begitu kita datang ke halaman pesantren modern yang ABC itu, kita tidak menemukan ada jiwa di sana. Begitu kita tanya anak murid yang pada berseliweran nih, kita nih anak baru nih mau masukin anak nih. Wah dek, sepedaan nih di pesantren, enak ya? Enak apaan? Saya dipaksa nih. Gitu. Oh itu terjadi sama pesantren saya. Hakul yakin, dengan Ainul yakin, kesalahan ini saya sodorkan kepada saudara-saudara semua untuk tidak diulangi. Pengen bangun pesantren, minta sama orang tua redonya. Kemudian bangun malam bersama orang tua, menangislah di hadapan orang tua, di belakang orang tua, di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Saya nggak begitu tuh. Zaman dulu merasa sudah ada orang kaya, 1-2 saya ajak rapat, saya ajak ngobrol. Saya mau bikin nih Darul Quran internasional nih, supaya ABC dan D nih. Nanti kalau sudah bangun, Pak, udah Pak, teori itu teori. Hasilnya zero, 0, saya banting lagi ke bawah. Sekarang saya buka program Iqdad namanya. Program yang dalam waktu 1 tahun mencetak seorang bimo menjadi hafal 9 juz lengkap dengan kulit luar dan kulit dalam. Bisa kemudian beragam langgam dia lakukan. Dia bisa tafsirnya, dia bisa tahfiz bahasa Arab, bahasa Inggris. Sudah tidak lagi bicara ijazah. Orang tua yang datang tidak lagi bicara kurikulum, tapi bicara hati. Saya rubah Ustaz, mati-matian saya mengubah ini. Memberitahukan semua teman-teman di dalam Quran, hei percayalah. Kalian sudah gagal. Enggak gagal, kita kan baru 1 tahun, 2 tahun pertama, gagal sudah. Roh itu dari pertama. Ketika kemudian orang datang, kita datang Pak ke pesantren yang jelek sekalipun Pak. Saya yakin di tengah-tengah Bapak ini mesti ada pesantren-pesantren yang kayak begitu. Tapi kita betahnya minta ampun. Demen, adem, gubuk reot, disuguhin pun cuma teh manis panas sama pisang. Tapi kalau belum diusir kayaknya kita nggak pulang Pak. Maaf ya, saya mau ada undangan lagi. Gak apa-apa Kiai, saya tungguin tuh. Oh ya sudah, kalau mau nungguin tak apa-apa, saya pamit dulu. Lo yang pamit yang punya rumah Pak. Itu saya, itu kita Pak. Ketika kita datang kepada kiai-kiai yang bersih, yang tidak bertuhan manusia, yang tidak bertuhan orang-orang kaya, tapi bertuhan Allah Azza wa Jalla. Saya pernah salah. Karena saya pernah salah, saya kasih tahu saudara semua. Jangan terjadi. Jangan terjadi. Akhirnya spiritnya ada, anak-anak seperti Bimo nih dengan hatinya, bukan target dengan hatinya. Akhirnya di balapan, tidak pakai kurikulum, tapi ada yang 4 bulan selesai, ada yang 6 bulan selesai, ada yang 10 bulan selesai, ada yang nggak selesai-selesai. Yang nggak selesai-selesai itu Pak anehnya malah jadi kiai Pak.
Kenapa nggak selesai? Karena dia berkhidmat sama yang selesai itu. Subhanallah, ini juga sebuah teori terbalik. Kita selama ini khawatir kan, oh kalau anak kita nggak belajar, gimana susah? Ternyata yang anak yang inilah yang kemudian memperkerjakan 20 anak-anak yang lain. Kenapa? Karena dia udah punya sekolah. Begitu pulang dari Mesir, teman-temannya bilang, wah aku nggak punya kerjaan. Ya udah, ngabdi di pesantren saya aja. Kamu punya pesantren? Oh punya. Akhirnya ngelamar nih, ijazah saya sudahlah, sampaikan kan teman saya, nggak usah pakai ijazah. Malu nggak? Kerjaannya seperti itu. Nuang-nuangin teh buat tamu-tamunya kiai. Setelah nuangin teh, dia duduk dengan sempurna di samping kiai yang sedang mewejangi tamu-tamunya. Begini aja modelnya. Loh betul, Pak, sampai sekarang masih ada loh Pak santri yang begini model. Mungkin Kiai Haji juga seperti itu dulu ya. Pak, pemimpin number one di urusan spiritual, rata-rata semua adalah orang yang mengabdi kepada Allah, berkhidmat kepada gurunya. Nih, sampai Kiai kita ya selesai tamunya bangun lagi, ngambilin piring lagi, ngambilin apa namanya gelas. Selesai itu kemudian mengerjakan apa, nggak pernah bisa diam. Kiai pulang langsung lari disambut, bawain tasnya, dipijitin kakinya, dipijitin palanya, dipijitin pundaknya, masya Allah. Tidak tidur sebelum Kiai tidur, sudah bangun duluan sebelum Kiai bangun, karena merapikan musola, merapikan sejadahnya, merapikan masjidnya. Kelak dia yang malam jadi Kiai, masya Allah. Kenapa? Karena dikawinin sama anaknya Kiai. Wah, gak percaya, memang begitu Pak. Oh. Ayo, siapa yang mau jadi mantu saya? Masih jauh. Anak saya baru 8 tahun. Bu bapak yang dirahmati Allah, pengennya sih saya bercanda terus sama bapak dan ibu. Pengennya saya belajar terus dari bapak dan ibu. Hari ini yang paling belajar adalah saya. Cerita tadi buat saya. Mudah-mudahan cerita tadi bisa saya template segera di seluruh Indonesia. Pelajaran hari ini buat saya. Peringatan hari ini buat saya, semua buat saya. Karena itu saya berterima kasih kepada semua jemaah yang hadir di sini. Wa ba'du, insyaallah kita tutup dengan satu doa. Siapa yang belum pernah ke tanah suci, mudah-mudahan Allah berangkatkan ke tanah suci. Siapa yang belum menikah, mudah-mudahan Allah carikan jodoh yang saleh-saleh. Siapa yang belum anak keturunannya punya, mudah-mudahan Allah kasih dia anak keturunan. Siapa yang kemarin dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah kasih kesehatan. Mudah-mudahan siapa yang orang tuanya sedang gelisah, atau dirinya sedang gelisah karena hutang, karena sempitnya rezeki, karena ekonomi, karena urusan-urusan finansial, mudah-mudahan sejak malam hari ini Allah bukakan hijab, Allah turunkan rezeki yang barokah dari langit dan bumi, dari kanan dan kiri, dari depan dan belakang, dari penjuru mata angin, semua Allah berikan kepada dia rezeki yang banyak yang barokah. Buat siapa yang sedang berduka, bersedih, mudah-mudahan Allah kasihkan dia kebahagiaan. Buat siapa yang menurut lauhil mahfuznya catatan dia punya umur pendek, mudah-mudahan Allah segera panjangkan. Buat siapa kemudian doa ini adalah buat mereka-mereka yang pulang dari masjid ini, dari halaman masjid ini, kemudian dia bersedekah dengan jumlah yang pantas. Kalau dia bawa, maka dia berikan 100.000 semuanya untuk Allah. Kalau dia bawa 1 juta, dia sisakan 100.000-nya untuk dia, 900.000-nya untuk Allah. Kalau dia bawa kemudian 500.000-nya, dia sisakan 50.000-nya, dia sedekahkan 450.000-nya buat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak punya apa-apa, kemudian dia berniat, besok saya akan balik lagi ke masjid ini untuk kemudian berderma padamu ya Allah. Maka terhadap mereka-mereka yang bisa bersedekah itulah yang doa ini kemudian saya mintakan pada Allah agar dikabulkan. Ya Allah ya Rahman Rahim, mungkin di antara kami juga bahkan ada yang tidak bisa berniat bersedekah karena tidak tahu apakah dia bakal punya duit atau tidak, bahkan tidak tahu bakal bisa selamat atau tidak. Maka catatlah ya Allah, duduknya dia di sini saja sudah merupakan sedekah buat dia, sedekah buat orang-orang tuanya, sedekah buat para guru-gurunya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, sesuai dengan doa tadi, saya secara tersirat mengajak saudara-saudara semua meninggalkan masjid ini dalam keadaan bersedekah. Usaha tadi merupakan